Terkadang, kita memang akan diperhadapkan dengan hidup yang begitu sukar dan tidak dapat kita mengerti. Lalu kita akan mulai bertanya-tanya, mengapa ini terjadi ya Tuhan? Ya, keadaan seperti ini memang kerap kali terjadi di dalam kehidupan kita. Namun yang perlu kita ketahui, setiap orang dapat merencanakan sesuatu yang baik untuk kehidupannya, baik untuk masa kini ataupun masa yang akan datang. Tetapi pada kenyataannya, kita harus meyakini bahwa hanya Tuhan yang merancang suatu kehidupan yang terbaik bagi kita. Ya, rancangannya lah yang sempurna. Perlu kita ingat bahwa jalan manusia berbeda dengan jalan Tuhan. Sehingga seringkali manusia tidak mengerti akan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu sempurna adanya. Sekalipun jalannya tidak terselami bagi kita, tetapi rencananya pasti yang terbaik untuk hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, semuanya terjadi dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun terjadi secara kebetulan. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizinnya. Jika mungkin kita sempat mengalami sesuatu hal yang tidak kita mengerti, percayalah bahwa rancangannya yang terbaik tetap berlaku untuk kita. Kita mungkin akan berkata bahwa kita tidak mempunyai masa depan, tetapi jangan takut karena hari depan kita terjamin di tangannya. Oleh karenanya, apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah tawar hati, sebab Ia tahu seluruh keberadaan hidup kita. Dan jika masa lalumu terlalu suram untuk diingat, mengapa tidak segera kamu alihkan memandang masa depanmu, yang mana Tuhan sudah rancangkan dengan indah. Baiklah teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan sedikit kutipan tentang bagaimana rancangan Tuhan baik dalam hidup kita. Dan seperti biasa, saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi kepada teman-teman semua tentang bagaimana seorang pemuda yang hampir menyerah di dalam mewujudkan mimpinya. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Aku adalah seorang anak yang tumbuh di lingkungan pedesaan yang sederhana. Sejak kecil, aku selalu bermimpi untuk meraih pendidikan yang tinggi dan menjadi seorang yang sukses di kota besar. Orang tuaku bekerja keras sebagai petani, dan mereka selalu mengajarkanku nilai-nilai ketekunan, kesabaran, dan rasa untuk bersyukur. Aku tahu bahwa untuk mewujudkan mimpiku, aku harus bekerja lebih keras daripada kebanyakan teman-temanku. Aku pun selalu berusaha untuk selalu bangun, bersekolah, dan bekerja sekuat dan semampuku. Karena aku tidak mau impianku hanya menjadi hayalan belaka. Perlahan, hari demi hari pun berlalu. Dan setelah lulus SMA, aku berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di universitas ternama di kota besar. Mendengar hal itu, aku pun sangat bersemangat dan merasa bahwa semua kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Di kampus, aku belajar dengan giat dan berusaha untuk selalu menyelesaikan diri dengan kehidupan kota yang serba cepat. Awalnya semua berjalan dengan lancar, dan aku sangat bahagia menjalani kehidupanku saat ini. Namun, di tengah perjalanan, aku menghadapi berbagai tantangan yang tidak terduga. Pada tahun kedua kuliah, ayahku jatuh sakit dan tidak bisa bekerja lagi di ladang. Dengan kejadian itu, maka beban keuangan keluargaku pun semakin berat. Dan aku harus mencari cara untuk membantu mereka sambil tetap melanjutkan studiku. Aku pun mulai dengan bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah restoran untuk mendapatkan uang tambahan. Setiap hari aku harus membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan membantu keluargaku. Rasanya sangat melelahkan dan seringkali
aku merasa ingin menyerah. Suatu hari, ketika aku merasa sangat putus asa dan lelah, aku bertemu dengan seorang pelanggan di restoran tempat aku bekerja. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang sering datang untuk makan malam di tempatku. Ternyata dia telah memperhatikan kerja kerasku, dan suatu malam dia mengajakku untuk berbicara. Setelah mendengar kisahku, dia memberiku sebuah nasihat yang sangat berharga. Ia berkata, "Jangan pernah menyerah pada mimpimu, karena Tuhan punya rencana untuk setiap orang." Terkadang jalan menuju kesuksesan memang penuh dengan rintangan. Tetapi, itu semua bagian dari rencananya untuk membuatmu lebih kuat. Pengusaha itu kemudian menawarkan bantuan dengan memberikan beasiswa tambahan dan kesempatan magang di perusahaannya. Dukungan ini memberiku harapan baru dan semangat untuk terus berjuang. Aku menyadari bahwa Tuhan telah mengirim orang ini untuk membantuku di saat aku paling membutuhkan. Dengan bantuan beasiswa tambahan dan pengalaman magang, aku berhasil menyelesaikan studiku dengan baik. Aku kemudian mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan pengusaha tersebut dan mulai meraih kesuksesan dalam karirku. Namun, lebih dari sekadar kesuksesan material, aku belajar tentang pentingnya untuk berbagi dan membantu orang lain. Aku mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan berusaha memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti yang pernah aku alami. Kisah hidupku mengajarkan bahwa rencana Tuhan seringkali tidak terlihat jelas di awal, terutama ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, dengan keyakinan, ketekunan, dan bantuan dari orang-orang baik di sekitar kita, kita dapat melewati rintangan tersebut dan menemukan tujuan hidup yang sejati. Percayalah, Tuhan selalu memiliki rencana yang indah untuk setiap orang. Dan meskipun jalan yang kita lalui mungkin berliku, namun pada akhirnya itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.